Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Siswa kelas 2 SD Islam Az-Zahrah Palembang. Bapak doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir dan batin, tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, berakhlak mulia dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Anak-anak sekalian, baiklah, pada video belajar kali ini Pak akan menyampaikan materi isi kandungan surah Al-Alaq, lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Dan yang ingin Pak sampaikan adalah kandungan atau pesan-pesan yang ada di balik surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini punya peran yang sangat signifikan, yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. 5 ayat ini merupakan pertama kali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Diceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah. Uzlah artinya menyendiri. Uzlah artinya bertafakkur, menjauh dari keramaian untuk mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam uzlah Nabi di suatu tempat yang disebut dengan Gua Hira ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi dan menemui beliau. Dan yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Iqra artinya bacalah. Lalu dijawab oleh Nabi, "Ma ana biqari, saya tidak pandai membaca." Akhirnya diulangi lagi, "Iqra, bacalah." Dijawab dengan jawaban yang sama, "Saya tidak pandai membaca." Sampai 3 kali diulangi oleh malaikat Jibril dan dijawab dengan jawaban yang sama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian malaikat Jibril membacakan 5 ayat ini dan kita akan pelajari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Allah lah Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, alam semesta dan segala isinya. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Di antara alam semesta adalah manusia. Manusia Allah ciptakan min 'alaq, dari segumpal darah, anak-anak sekalian. Jadi ada banyak pesan di sini. Ada banyak pesan di sini. Di antaranya pesan yang pertama adalah pesan atau nasihat kepada kita semua untuk senantiasa menjadi orang yang rajin dalam menuntut ilmu, rajin untuk membaca dan mencari ilmu pengetahuan. Dan niat utama daripada kita dalam mencari ilmu pengetahuan adalah tentunya dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melangkah sesuatu diawali dengan menyebut dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Iqra, bacalah, belajarlah. Baca bukan hanya dengan membaca yang tertulis dalam buku, tapi baca dan pahami apa yang kita lihat dari alam semesta. Belajar dari seluruhnya. Dan pada ayat ketiga, Iqra, bacalah wahai Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Akram, Maha Mulia, Maha Pemurah. Maka baca, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Cari ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ilmu pengetahuan.
Maka baca dengan meminta pertolongan Allah, belajar dengan meminta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 1 ini pesan untuk kita senantiasa belajar dan rajin membaca ya anak ya. Kemudian pada ayat keempat, allazi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajar manusia, yang memberi pengetahuan manusia. Jadi di antara kemuliaan Allah, di antara kemurahan Allah, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan pengetahuan dan memberikan ilmu pengetahuan tadi kepada kita. Dan itu pengetahuan anak-anak sekalian hanya didapat dengan proses belajar ya, dengan proses belajar. Tapi kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala 'allama bil qalam, mengajar dengan perantara qalam. Baik, apa itu qalam? Secara bahasa qalam itu kita pahami pena. Apa maksudnya? Jadi pesan untuk kita sekalian bahwasanya dalam kita belajar kita diperintahkan untuk membaca dan memahami. Hanya saja dikatakan bahwasanya ilmu pengetahuan ini adalah ibaratkan hewan buruan. Dan hewan buruan harus kita tangkap, kita ikat, kita belenggu agar tidak pergi lagi. Maka begitu halnya ilmu pengetahuan, setelah kita baca, setelah kita pelajari, harus kita ikat dia supaya tidak pergi kemana-mana, supaya ketika kita lupa kita ada tempat untuk mengingat-ingatnya, untuk memurojaahnya. Di mana letaknya? Ada pada tulisan. Maka pada ayat keempat perintah kepada kita untuk senantiasa rajin membaca, membukukan dan menulis dari apa yang kita pelajari. Baik. Dan pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang tidak kita ketahui. Maka pada dasarnya jika Allah menghendaki kita menjadi orang yang alim, maka jadilah orang tersebut alim. Jika orang tersebut Allah kehendaki tidak demikian, maka tidak demikian. Jadi anak-anak sekalian, kita harus diwajibkan untuk belajar. Belajar hukumnya wajib. Belajar dengan membaca, menulis, memahami. Tapi kita juga harus yakin, harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan ilmu pengetahuan daripada belajar kita. Belajar kita bukan segalanya, tapi kita harus yakin bahwasanya dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang akan memberikan ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan ya, minta dijadikan orang yang cerdas, orang yang berilmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada adab-adab dalam belajar, diawali dengan membaca doa dalam keadaan berwudu dan kemudian menghadap kiblat dan seterusnya. Insyaallah semuanya sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Anak-anak yang Bapak cintai, maka semoga dari apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, berupa semangat untuk terus belajar, terus membaca, menulis, jangan malas, karena rajin pangkal pandai. Kalau ingin menjadi orang yang pandai dan cerdas, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah menulis. Jangan malas, karena malas pangkal bodoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, mungkin ini materi yang Pak sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian dan kita tergolong di dalam golongan ahli ilmu, ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.